Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vanessa Wilfotoru, biasa dipanggil Vanessa. Hari ini kita akan belajar ekonomi tentang ketenagakerjaan di Indonesia. Nah, sebelum itu ada yang tahu ketenagakerjaan di Indonesia itu mencakup apa saja? Ketenagakerjaan adalah semua hal atau segala hal yang mencakup tentang tenaga kerja, baik dia sebelum bekerja, selama bekerja, maupun sesudah bekerja. Nah, hari ini kita akan membahas konsep-konsep ketenaga kerjaan lebih mendalam. Yuk simak videonya. Pertama, kita akan membahas konsep-konsep ketenaga kerjaan ekonomi. Konsep tenaga kerja. Yang pertama ada tenaga kerja. Semua orang yang mampu bekerja, baik sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan, disebut tenaga kerja. Dan yang kedua ada angkatan kerja. Bagian dari tenaga kerja yang sedang bekerja atau aktif mencari pekerjaan, biasanya terdiri dari penduduk usia 15 tahun ke atas yang terlibat dalam aktivitas ekonomi. Dan yang terakhir ada kesempatan kerja. Peluang yang tersedia bagi individu untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan keahlian yang dimilikinya disebut dengan kesempatan kerja. Jenis-jenis tenaga kerja. Tenaga kerja ada 4. Yang pertama ada tenaga kerja formal, tenaga kerja informal, tenaga kerja profesional, dan tenaga kerja non-profesional. Tenaga kerja formal, pekerja yang memiliki kontrak kerja resmi dengan perusahaan atau instansi pemerintah disebut tenaga kerja formal. Seperti contoh ada PNS, karyawan tetap, dan buruh pabrik. Pekerja yang tidak memiliki kontrak kerja resmi dan tidak mendapatkan jaminan sosial maupun tunjangan disebut dengan tenaga kerja informal. Sebagai contoh ada pedagang kaki lima, buruh tani, dan juga pekerja serabutan. Pekerja yang memiliki keahlian khusus dan pendidikan tinggi dalam suatu bidang tertentu disebutnya dengan tenaga kerja profesional. Sebagai salah satu contohnya ada pekerja dokter, pengacara, dan juga insinyur. Nah, kita beralih ke tenaga kerja non-profesional. Pekerja yang tidak memiliki keterampilan khusus atau pendidikan yang tinggi disebutnya dengan tenaga kerja non-profesional. Sebagai contoh ada buruh bangunan dan asisten rumah tangga. Setelah jenis-jenis tenaga kerja, kita sedikit tahu kan apa itu ketenaga kerjaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas sistem upah. Yang pertama ada upah minimum. Upah yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai standar gaji terendah yang harus diterima oleh pekerja dalam suatu wilayah tertentu. Sebagai contohnya ada upah minimum regional atau disebut dengan UMR dan upah minimum provinsi atau biasa disebut dengan UMP. Setelah kita mengetahui upah minimum, selanjutnya ada upah harian. Upah harian merupakan upah yang dibayarkan berdasarkan jumlah hari kerja atau jumlah pekerjaan yang telah diselesaikan dalam sehari. Nah, sebagai contoh ada para pekerja buruh lepas nih yang dibayar upahnya per hari kerja. Insentif merupakan tambahan upah yang diberikan kepada pekerja berdasarkan kinerja, produktivitas, atau pencapaian target tertentu. Nah, contohnya ini seperti bonus akhir tahun atau komisi penjualan bagi tenaga pemasaran seperti sales. Nah, selanjutnya di sini ada tingkat pengangguran terbuka dari 2021 hingga Agustus 2024. Di sini menunjukkan bahwa 2021 hingga 2024 mengalami penurunan karena yang kita ketahui kan pada 2021, 2022, dan 2023 dalam masa Covid ya. Lalu apa sih solusinya? Ada 3 solusi terbaik yang dapat diterapkan. Yang pertama, kita bisa meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berbasis keterampilan. Yang kedua, pemerintah dan sektor swasta harus bekerja sama dalam menyediakan program pelatihan. Dan yang terakhir, penggunaan teknologi dalam pembelajaran dan pelatihan. Nah, setelah menonton video pembelajaran ekonomi ketenaga kerjaan tadi, jadi paham kan konsep-konsep ketenaga kerjaan ada apa saja? Sampai jumpa, bye-bye.